Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mau bikin tutorial tentang boho dreamcatcher seperti ini bentuknya. Saya lagi mengikuti event di grup KTKF kerajinan tangan kain flanel, yaitu tukeran kado dengan sesama crafter. Nah, temanya yaitu membuat wall decor gitu ya. Jadi kalau bisa dikasih nama brand atau nama handmade teman yang menjadi partner tukeran kado kita. Nah, ini saya bikin seperti ini. Untuk caranya teman-teman bisa dilihat di videonya ya. Bahan-bahan yang harus kita persiapkan adalah aneka macam kain flanel, kemudian ada tali kur, tali katun. Untuk ukurannya teman-teman bisa lihat ya. Kemudian ini ada aneka renda, kemudian ada ring rotan, diameternya sekitar 23 cm, kawat floral, dan potongan tali kur yang tidak terpakai. Untuk cara membuatnya, pertama-tama kita bikin bunganya dulu dengan cara kain flanel tadi kita potong lingkaran, dan kita membuat juga daun. Untuk ukurannya teman-teman bisa lihat di video. Kemudian kita bentuk kelopak bunga dengan cara dipotong-potong seperti cara kita membuat krim itu ya, krim flanel. Jadi cara potongnya tinggal dibelah-belah aja. Kemudian di bagian sudutnya kita gunting melengkung seperti ini. Nah teman-teman, kalau punya gunting lengkung atau gunting bengkok lebih enak pakai itu ya. Ini kebetulan gunting lengkung saya nggak tahu di mana, jadi ya agak kurang nyaman aja untuk melengkungkan kelopaknya ini. Jadi ya seperti ini hasilnya. Dan ini kita gunting keseluruhan kelopak bunga ya, bentuk lingkaran. Kemudian kita bikin juga untuk bagian tengah bunga, bagian putih atau serbuk sarinya hanya digunting potong-potong seperti di video. Kemudian ini juga sama untuk bagian tengah bunga, cuma kalau ini itu di bagian luar yang kuning tadi ya. Kemudian ini bentukan guntikannya jadi kayak segitiga gitu aja, jadi model zigzag. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kelopak bunga tadi kita bikin serat bagian tengahnya dengan cara kita lem sedikit, membentuk garis di bagian tengah. Jadi nggak semuanya ya. Kemudian kita lipat sedikit dan kita cubit-cubit seperti di video. Nah, jadinya seperti ini. Jadi dia nanti kayak serat-serat kelopak bunga. Semuanya sama digitukan juga. Nah, buat yang lagi marah bisa nih ya bikin seperti ini, jadi biar sebagai pelampiasan kalau mau cubit-cubit. Jadi semua dibentuk seperti ini supaya nanti bunganya agak lebih cantik lah ya. Nah, ini sudah jadi. Lanjut kita warnain satu persatu kelopak bunga. Ini saya pakai krayon berwarna kuning dan orange, jadi biar nampak tambah cantik gitu ya. Kemudian bunga yang kelopaknya agak kecil kita susun seperti ini, jadi ditumpuk dan nanti kita jahit. Kita jahit pakai tusuk jelujur, kemudian nanti kita serut supaya bentuknya nanti agak kayak mengkerucut gitu ya. Nanti di tengahnya kita tempel putih atau serbuk sari bunga yang warna kuning tadi. Dan jadinya seperti ini. Nah, udah
kelihatan manis ya. Kemudian untuk bagian serbuk sari bunga yang agak besar, ini saya kasih yang warna mustard tadi yang kita gunting zigzag seperti ini. Dia agak besar ya, dan kita tempel di bagian tengahnya. Dan sudah jadi 3 bunga, yang besar 1, yang kecil 2. Gimana, cantik-cantik ya. Kemudian lanjut kita bikin bunga yang kecil-kecil. Nah, ini yang saya pakai berwarna putih. Kemudian untuk bagian tengahnya saya nggak pakai kain flanel, tapi menggunakan tali kur yang nggak kepake. Ini berwarna kuning juga. Jadi kita apa ya, di brodolin gitu ya, ditarik seratnya itu. Nah, kemudian kita kumpulkan, atau apa ya, bahasa Jawanya tuh diumpel-umpel gitu, ditaruh di tengah. Nah, jadinya seperti ini, kayak telur ceplok ya, putih dan kuning. Kemudian lanjut kita bikin daun. Ini saya pakai kain flanel hijau yang ukuran 7 x 7 cm. Nah, bagian sudutnya kita gunting melengkung seperti ini, sehingga membentuk sebuah daun. Kita beri sedikit lem juga di bagian tengahnya untuk membuat serat daun. Sama caranya ya, kemudian dicubit-cubit juga seperti ini. Kemudian kita apa ya, ini namanya ya, kayak disobek-sobek gitu, tapi nggak sampai sobek daunnya. Jadi membuat bentuk kain flanel tadi memang seperti daun, jadi nggak kaku, hanya bentuk oval gitu. Jadi kalau dibuat kayak disobek-sobek tadi kayak daun jadinya. Kemudian bisa diwarnai juga pakai krayon. Ini saya pakai warna kuning. Bagusnya juga pakai warna coklat ya, karena nggak tahu udah krayon tuh kemana aja sama anak-anak. Kemudian ini daun yang agak kecilan, ukurannya 6 x 6 cm. Digunting seperti biasa, kemudian kita gunting seperti di video ini. Dan bikin beberapa helai daun. Setelah bikin daun dan bunga-bungaan tadi, kemudian ini saya bikin dream catchernya, terbuat dari rotan ya, ring rotan diameter 23 cm dan dililit dengan tali kur ukuran 3 mili warna soft pink. Ini tali kurnya saya potong kira-kira 2 meteran teman-teman, tapi sebenarnya kalau udah disimpul menjadi dream catcher ini dia nggak sampai 2 meter kok. Jadi ini untuk memudahkan aja biar nggak terlalu panjang-panjang juga talinya. Nah, ini kita lilitkan di rotannya, gampang aja ya ini bikinnya. Yang penting ketika udah dikaitkan dengan rotan itu talinya jangan sampai kendor, jadi harus kuat. Nah, setelah dililit begitu harus kita pegang ya, biar dia posisinya nggak berubah-ubah. Walaupun bisa juga sih kita ubah posisi, mungkin mau nambah sudutnya gitu, jadi bisa digeser-geser aja. Nah, teman-teman sambil disimak ya, ini cara saya membuat dream catchernya. Jadi buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, boleh silahkan di subscribe, tombol subscribe-nya jika masih berwarna merah. Usahakan kalau bisa kasih dia warna abu-abu ya. Dan boleh juga diklik tombol loncengnya ya, supaya kalau saya update video terbaru teman-teman langsung dapat notifikasi di handphone teman-teman semua. Kalau tidak keberatan bisa juga diklik tombol like-nya, atau kalau ada yang mau ditanyakan bisa komen di kolom komentar di bawah, mau request
minta saya bikin tutorial apa juga bisa. Kalau mau share malah boleh banget itu ya. Biar channel saya ini semakin berkembang, semakin bisa menebar manfaat untuk teman-teman, apalagi teman-teman yang sesama pecinta karya handmade ya. Oke, kita kembali ke video. Ini saya sudah melilitkan tali kur, entah ini sudah layer berapa ya, sudah mulai kelihatan bentuknya. Dan teman-teman, ini saya cepetin videonya supaya durasinya nggak terlalu panjang. Jadi kalau bisa dipantau dengan cermat itu kan tinggal nyantolin aja ya talinya itu. Jadi ketika dia berbentuk segitiga, dia tinggal dicantolin di tengahnya. Nah, jadilah seperti ini. Untuk di akhir tali kur itu tinggal kita bakar, kemudian kita rekatkan di tali kur yang lain, jadi supaya dia nggak terlepas. Oke, setelah bagian ring rotan ini selesai, kemudian dilanjut kita bikin bagian rumbai bawahnya Dreamcatcher ini ya. Jadi ini dari tali katun yang ukurannya 5 mili. Saya mulai di bagian tengah, jadi ada 2 ya, jadi ukurannya tadi sudah disertakan di awal video. Dimulai di tengah supaya posisinya itu presisi, jadi nggak jomplang-jomplang gitu kan. Nah, 2 tali yang panjangnya sama di tengah, kemudian ngikutin tali yang ukurannya berbeda di samping kanan dan kiri. Jadi yang di tengah itu kan ukurannya 80 cm 2 tali itu ya. Kemudian untuk di sampingnya mengikutin berurutan, jadi ukuran dari 80 ke 75 70, jadi semakin ke kiri atau semakin ke kanan dia talinya makin pendek. Dan ini saya selang-seling dengan tali warna lain, jadi supaya nggak monoton putih aja, biar warnanya bervariasi. Dan kebetulan yang saya punya itu juga tali katun warnanya pink, tapi ukurannya 4 mili. Ada juga saya kasih di situ tali kur juga, dan saya kaitkan renda juga. Ini renda bunga apa ya kalau nggak salah namanya, yang warna putih itu. Dan ini namanya renda bakso ya. Kebetulan pas stoknya tinggal sedikit, jadi ini saya potong, saya tempel di talinya itu ya, karena nanti juga nggak kelihatan, karena di situ nanti bagiannya bunga. Dan ini lanjut kita tempel bunga-bunganya tadi yang sudah kita bikin. Nah, yang bagian di tengah adalah bunga yang paling besar, lanjut dikasih daun-daun dulu di bagian bawahnya, lanjut lagi dihiasin dengan bunga dan daun-daun di sekitarnya. Jadi untuk posisi dan tambahan daunnya sebenarnya terserah selera teman-teman semua. Jadi sukanya yang daunnya banyak atau mungkin ditambah lagi dedaunannya ya boleh. Jadi suka-suka selera aja. Nah, ini saya mau nempelkan bunga yang berwarna putih tadi, yang kayak telur ceplok. Jadi dipotong dulu kawat floralnya ini ya. Untuk ukuran panjangnya bisa disesuaikan. Kemudian kita tempel seperti ini. Nah, dan kawatnya bisa kita bengkok-bengkokkan seperti ini ya, supaya dia lebih natural gitu ya, nggak kaku lurus tegak gitu. Jadi dibengkok-bengkokkan aja. Kemudian kita tempel di sekitar bunga-bunga yang pink tadi. Bisa juga ditambahkan putih jumbo seperti ini, bahan styrofoam ya, cuma dia bentuknya gede-gede. Nah, bisa diselip-selipkan di antara bebungaan dan di antara daun-daunan. Untuk pembuatan nama, saya harap teman-teman sudah paham ya. Tapi kalau ingin lihat tutorialnya, bisa lihat di video-video saya lainnya. Dan ini lanjut saya tempel nama brand
di bagian dream catcher seperti ini. Nah, berhubung karena takut lemnya itu netes ke alas bawahnya, jadi saya kasih pelapis kertas supaya nggak merusak alas di meja saya ini. Jadi seperti ini caranya. Dan ini nama brand punya Mbak Lita, teman partner tukeran kado saya. Crafter di flanel juga, karya-karyanya juga cantik-cantik, rapi-rapi. Halo Mbak Lita, mungkin nonton video ini. Beliau domisili di Nganjuk ya, barangkali ada yang mau pesan. Nah, ini sudah mulai jadi teman-teman, tinggal kita rapikan dan kita bersihkan dari serabut-serabut lem yang masih menempel. Dan tara, inilah hasilnya boho dream catcher warna pink yang sudah saya bikin. Nah, ini di bagian detail bunga-bunganya teman-teman. Dan di video ini saya bikin dua boho dream catcher ya. Nah, yang berwarna kuning itu adalah tema challenge kocak, yaitu grup crafter di kota saya di Sangatta Utara, Kalimantan Timur, Kutai Timur. Kebetulan temanya berwarna kuning dan saya iseng awalnya bikin yang kuning ini. Alhamdulillah jadi pemenang lagi, hadiahnya mini gold. Dan ya, fotonya sudah saya hapus karena kepenuhan memori. Jadi inilah dua boho dream catcher yang sudah saya bikin. Barangkali ada yang mau pesan, boleh silahkan. Promo ya. Dan alhamdulillah teman-teman, ini kado dari Mbak Lita udah sampai di rumah. Yuk mari kita unboxing isinya yuk. Ada foto Mbak Litanya juga nih, cantik deh. Dan inilah isi dari kadonya. Wah, cantik sekali nih. Wall decor juga ya. Ada nama handmade saya, case art. Terima kasih Mbak Lita, cantik banget ini. Hampir sama ya dengan yang saya bikin. Pakai ring juga, dapat bonus juga gelang dan batu-batuan cantik. Nah, buat teman-teman yang mau pesan seperti ini, boleh menghubungin Mbak Litanya. Oke deh teman-teman, segitu aja tutorial saya kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami tutorial yang sudah saya bikin. Mohon maaf kalau mungkin videonya ada yang kurang jelas, boleh silahkan ditanya di komentar. Oke, terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.